Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Zidan Muarif. Saya fresh graduate dari Universitas Samika Yogyakarta. Untuk passion yang saya dalami untuk saat ini, yaitu sesuai dengan jurusan yang saya ambil, yaitu saya menggeluti di IT, bidangnya desain grafis dan juga game development. Sedangkan pengalaman organisasi atau berkomunitas saya sekarang masih tergabung dalam organisasi berbasis supporter bola. Sedangkan untuk organisasi saya tergabung dalam Asosiasi Pemuda dan Pemudi Blumban Tengah yang ada di desa saya. Untuk kelebihan yang saya miliki yaitu saya mampu berkomunikasi dengan baik maupun mengaplikasikan aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan desain grafis dan game development. Baik, terima kasih. Mungkin salah satu final project secara singkat dan yang menarik yang pernah saya geluti di peminatan saya tentang final project yang sesuai dengan peminatan saya adalah untuk pertama kalinya membuat game atau aplikasi media interaktif untuk anak-anak bersama tim saya. Lalu final project ini ditujukan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dan ujian akhir semester pada kuliah kreatif multimedia. Maka dari itu mungkin itulah first impression saya tentang dunia game development. Jadi itu menurut saya hal yang sangat menarik bagi saya. Pertama kali mengaplikasikan aplikasi yang digunakan untuk membuat game berbasis virtual reality dan juga augmented reality atau AR. Mungkin yang membuat akhirnya saya memilih topik tersebut sebagai final project saya memiliki alasan yaitu sebagai final project karena saya secara tidak langsung saya bisa membantu negara ini untuk ikut berpartisipasi dalam memajukan pendidikan di negara tercinta ini. Selain itu, memang topik ini adalah sebuah aturan yang dibuat oleh dosen pembimbing, yaitu membuat media interaktif ataupun game yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar kita masing-masing. Jadi mungkin itu saja yang menjadi alasan kuat saya untuk memilih topik tersebut selain keharusan atau kewajiban yang diberikan oleh dosen pembimbing. Saya merupakan pecinta anak kecil, jadi saya lebih memilih topik tersebut untuk membuat game media interaktif berbasis virtual reality untuk anak-anak kecil. Baik, mungkin selama mengikuti organisasi ataupun komunitas sosial yang saya ikuti, untuk kegiatan saya belum lama ini tergabung dalam kepanitiaan karena komunitas saya mengadakan sebuah acara dan di situ saya merangkap menjadi panitia keamanan dan perlengkapan. Dan saya bersyukur acara itu dapat berjalan dengan aman dan lancar karena saya berhubungan erat dengan keamanan dan kenyamanan acara untuk tamu-tamu yang sudah diundang. Baik, untuk pertanyaan kesulitan terbesar apa yang kamu hadapi selama magang atau bersosial, mungkin dalam hal kesulitan jika berhubungan dengan kepanitiaan dalam sebuah organisasi atau komunitas, saya mengalami beberapa kendala berupa seringnya miskomunikasi dengan panitia lain dikarenakan terkadang pihak lain atau kepanitiaan di bidang yang lain tidak memahami inti dari topik pembicaraan ataupun dari hasil rapat-rapat sebelumnya. Maka dari itu terkadang saya lebih sering miskomunikasi atau kesulitan saya terbesar ada di sini. Aktivitas yang saya lakukan selama berkuliah selain mengikuti kelas sesuai jadwal yang sudah diberikan, saya sering berkomunikasi atau membangun obrolan dengan teman baru di lingkungan kampus. Selain itu, saya juga sering bertukar pikiran dengan teman dekat saya tentang proyek yang sekiranya dapat dilakukan sembari kita berkuliah untuk menghasilkan uang saku. Untuk kesulitan, terkadang saya sulit mengerti pada mata kuliah tertentu karena mata kuliah tersebut tidak termasuk dalam minat yang saya ambil. Baiklah, mungkin pengalaman yang paling berkesan selama mengikuti organisasi di kampus ataupun kegiatan-kegiatan yang ada di kampus
Mungkin pengalaman paling berkesan adalah dapat mengenal teman baru dari berbagai daerah dan berbagai karakter, yang membuat saya lebih toleransi dan juga dapat berpikir lebih panjang dengan segala kemungkinan dalam mengambil keputusan yang ada dalam hidup saya. Baik, terima kasih. Dari kelebihan yang saya miliki, saya bisa jabarkan yaitu mampu bekerja sama dengan baik, lalu berkomunikasi dengan cukup baik, selanjutnya mampu manajemen waktu dengan cukup bijaksana. Selain itu, saya juga menyukai desain grafis. Menurut saya itu adalah kelebihan saya, karena desain grafis tidak semuanya orang bisa suka dan bisa melakukan sebuah desain grafis itu sendiri. Untuk kekurangan yang saya miliki yaitu saya kurang percaya diri dalam berbicara di depan umum. Selain itu juga saya terkadang sulit mengambil keputusan karena terlalu banyak pertimbangan yang ada jika terdapat masalah. Baik, terima kasih. Mungkin pencapaian terbesar saya yang saya dapatkan baru-baru ini karena saya baru saja lulus. Maka dari itu, pencapaian terbesar dalam hidup saya adalah lulus dengan tepat waktu dengan nilai IPK yang cukup tinggi, alhamdulillah, yaitu 3,9. Dan juga saya pernah magang di sebuah perusahaan bernama Riot Games, yaitu perusahaan yang berbasis game development, skalanya sudah internasional. Tentang pencapaian yang ingin saya kejar dalam 5 tahun ke depan, mungkin dalam 5 tahun ke depan saya ingin membeli rumah, menikah, dan mempunyai usaha dalam bidang food and beverage, karena itu adalah sebagian dari mimpi-mimpi saya. Dengan dilaksanakan interview kerja ini, saya berharap dapat diterima dalam perusahaan ini. Maka dari itu, jika saya diterima di perusahaan ini, saya akan merealisasikan mimpi-mimpi saya sedikit demi sedikit. Mungkin itu saja jangka 5 tahun ke depan yang akan saya capai ada apa saja. Baik, mungkin kontribusi yang dapat saya lakukan dalam perusahaan ini jika saya berhasil masuk ke dalam perusahaan ini atau tergabung dalam keluarga besar perusahaan ini, kontribusi yang akan saya lakukan adalah mengimplementasikan ilmu yang saya dapat selama masa kuliah dan juga ilmu yang saya dapat selama magang di perusahaan besar tersebut. Selain itu, saya akan bersinergi untuk mewujudkan visi dan misi perusahaan ataupun mimpi-mimpi yang akan dicapai oleh perusahaan ini. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin saya akan menjawab berdasarkan ilmu dan keterampilan yang saya tawarkan pada perusahaan ini. Saya mungkin saja berkeinginan untuk digaji dengan nominal 7 juta ke atas. Tetapi jika perusahaan ini terdapat peraturan-peraturan yang mengharuskan bahwasanya pegawai baru sudah ditentukan gaji pertamanya, saya pribadi tidak masalah dan tidak keberatan, karena sudah pasti jika saya bekerja di perusahaan ini, lambat laun perusahaan ini akan merasakan kinerja yang saya lakukan berdasarkan apa yang saya tawarkan. Maka dari itu, pastilah lambat laun juga gaji saya dapat menyesuaikan lagi atau disesuaikan lagi oleh perusahaan. Mungkin itu saja, terima kasih.